semuanya, perkenalkan nama saya Firna Loka. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai implikasi manajerial pendidikan inklusi. Selamat menyaksikan. Nah, yang menjadi topik bahasan kita pada kali ini, yang pertama mengenai apa pengertian dari pendidikan inklusif. Yang kedua, arti dari implikasi manajerial. Yang ketiga, implikasi manajerial pendidikan inklusif. Yang keempat adalah tujuan dari pendidikan inklusif. Dan yang kelima, metode-metode dalam pembelajaran pendidikan inklusif. Dan yang terakhir adalah kendala-kendala implementasi pendidikan inklusif. Di pembelajaran sebelumnya, teman-teman pasti sudah mempelajari mengenai pengertian dari pendidikan inklusif, bukan? Nah, mungkin saja teman-teman sudah lupa apa arti dari pendidikan inklusif. Saya akan menerangkan kembali apa arti dari pendidikan inklusif. Jadi, pendidikan inklusif merupakan pendidikan di mana pendidikan ini dikhususkan untuk anak yang memiliki keterbatasan atau anak yang berkebutuhan khusus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusif itu artinya yang termasuk atau terhitung. Jadi dalam pendidikan inklusif ini tidak ada anak-anak yang tidak termasuk. Semua anak termasuk dalam suatu pendidikan dan terhitung dalam pendidikan, meskipun anak-anak itu memiliki keterbatasan atau anak yang berkebutuhan khusus. Demikian tadi pengertian dari pendidikan inklusif. Selanjutnya, implikasi manajerial pendidikan inklusif. Kita ambil dari dua kata pertama, yaitu implikasi manajerial. Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keterlibatan atau yang terlibat. Kemudian ada yang kedua, manajerial. Manajerial dalam bahasa Inggris itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinan atau pengelolaan. Maka dapat kita simpulkan implikasi manajerial pendidikan inklusif adalah penerapan pengelolaan pendidikan khusus untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, bagaimana penerapan pengelolaan pendidikan inklusi ini? Yang pertama, sekolah reguler harus menyediakan kelas yang menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan antar siswa, sehingga kelas itu menjadi nyaman, hangat, dan menyenangkan. Di mana dalam sekolah reguler ini, mereka harus membuat kelas yang nyaman. Itu merupakan tanggung jawab dari seorang guru. Kemudian yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen atau berbeda. Nah, kelas yang heterogen yang berbeda ini artinya setiap kelas itu memiliki individu yang berbeda, baik latar belakang, kemampuan, keterbatasan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, guru di kelas umum atau reguler itu harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Artinya tidak hanya yang berfokus pada guru saja, tapi juga harus berfokus kepada siswa. Kemudian yang terakhir, guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu dituntut untuk melibatkan orang tua. Jadi orang tua juga harus mengetahui perkembangan anaknya. Nah, keterlibatan orang tua ini juga memiliki pengaruh yang besar bagi anak tersebut. Orang tua menjadi tahu bagaimana seharusnya mendidik anaknya di rumah. Demikian pula dengan guru-guru harus tahu proses pembelajaran siswa-siswa di sekolah melalui laporan-laporan yang diberikan oleh orang tua. Laporan itu merupakan laporan kemajuan bahwa anak saya di rumah sudah bisa ini, sudah bisa itu. Nah, melalui laporan dari orang tua tadi, guru harus pandai membuat kerangka kedepannya harus seperti apa, atau proses pembelajaran kedepannya seperti apa. Berbicara mengenai implikasi manajerial pendidikan inklusif, sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan inklusif ini? Kenapa kita harus mengelola atau menerapkan pengelolaan pendidikan inklusif ini? Nah, jadi pendidikan inklusif ini memiliki tujuan, teman-teman. Yang pertama, itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam pendidikan inklusif ini mereka tidak
tidak membeda-bedakan anak, mana yang harus dapat pendidikan, mana yang tidak mendapatkan pendidikan. Dari adanya pendidikan inklusif ini membuat semua anak memperoleh pendidikan. Yang kedua, tujuan dari pendidikan inklusif adalah membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Nah, dengan adanya pendidikan inklusif ini membuat anak-anak itu cepat selesai dalam pendidikan sekolah dasarnya. Kan kita tahu dalam sekolah reguler itu yang biasanya tidak menyediakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, itu sangat merugikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka yang tidak tahu jadinya ketinggalan terus dan pendidikan dasarnya tidak selesai-selesai. Kemudian yang ketiga itu membantu meningkatkan mutu pendidikan dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Nah, itu tadi berhubungan dengan yang kedua tadi, itu membantu mempercepat program wajib belajar. Dengan adanya pendidikan inklusi tadi, itu dapat menekan pendidikan tinggal kelas atau pendidikan yang terputus. Anak-anak reguler dalam sekolah-sekolah reguler yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu kadang-kadang mereka ketinggalan kelas, dan akhirnya apa? Karena ketinggalan kelas tadi mereka jadi putus sekolah, dan itu sangat disayangkan, bukan? Kemudian yang keempat adalah menciptakan amanat Undang-Undang 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan ayat yang kedua yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan wajib, membiayainya, pemerintah yang membiayainya. Jadi dengan adanya pendidikan inklusif ini itu merupakan amanat atau yang menjalankan dari undang-undang tadi. Nah, itu tadi tujuan dilaksanakannya pendidikan inklusif di jenjang sependidikan. Selanjutnya, dalam pembelajaran, bagaimana kita menerapkan pembelajaran untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus? Nah, itu ada metode-metodenya. Nah, metode pendidikan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus ini itu tidak sembarangan memilih metode. Metode yang dipilih oleh guru harus sesuai dengan kebutuhan anak. Kan kita tahu anak berkebutuhan khusus itu ada yang tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan sebagainya. Jadi metode yang dipilih dalam pembelajaran juga harus beragam, sesuai dengan kebutuhan siswa. Tapi berbicara soal metode, apa teman-teman tahu apa arti dari metode? Jadi metode itu merupakan cara seorang guru untuk menerapkan pembelajaran kepada siswa agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai, atau siswanya menjadi tahu atau paham mengenai materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Dalam pendidikan inklusif, saya mengambil 5 metode pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk mengajari anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada metode communication atau komunikasi. Yang kedua ada metode task analysis atau analisis tugas. Kemudian yang ketiga ada direct instruction atau instruksi langsung. Kemudian yang ketiga ada metode prompts. Yang terakhir ada metode cooperative learning. Ada satu metode yang dapat digunakan untuk semua anak berkebutuhan khusus, yaitu metode komunikasi. Metode komunikasi adalah suatu metode di mana guru dapat berkomunikasi dengan siswa atau terjadinya komunikasi antar siswa. Dan dalam metode komunikasi ini dapat diterapkan untuk semua anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, kemudian tunarungu, tunadaksa. Nah, untuk tunanetra itu dapat diterapkan komunikasi langsung melalui suara. Kemudian ada anak tunarungu atau anak yang kurang dalam pendengaran, itu dapat kita sampaikan melalui komunikasi tubuh gerak. Misalnya seorang guru ingin mengatakan kepada anak yang bernama Andi, misalnya Andi ini merupakan anak yang berkebutuhan khusus tunarungu, itu misalnya dia menyampaikan salah, guru dapat menyilangkan tangannya yang berarti salah. Kemudian kalau benar, guru menyampaikan kepada Andi melalui gerakan tubuh seperti ini, itu artinya benar. Misalnya,
Metode lainnya ada metode analisis tugas atau task analysis. Nah, metode analisis tugas ini merupakan metode yang diberikan pendidik melalui tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak berkebutuhan khusus dalam indikator kompetensi. Nah, indikator kompetensi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan indikator kompetensi. Kemudian yang ketiga ada instruksi langsung atau direct instruction. Nah, metode instruksi langsung ini adalah di mana guru memberikan instruksi langsung kepada murid-muridnya dan murid-muridnya harus berperan aktif dalam proses pembelajaran baik dari segi fisik maupun mental. Kemudian metode lainnya ada metode PROM. Metode PROM adalah metode memberikan bantuan kepada anak-anak berkebutuhan khusus berupa informasi-informasi penjelas atau informasi tambahan guna menghasilkan respon yang benar dan tepat. Kemudian metode yang terakhir ada cooperative learning atau pembelajaran secara berkelompok. Tujuan dari pembelajaran berkelompok ini agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat bekerja sama melalui keterbatasan mereka yang berbeda, sehingga mereka dapat saling melengkapi dalam menyelesaikan tugas atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dalam mengimplementasi manajerial pendidikan inklusif ini, tentu saja tidak mudah, teman-teman. Ada kendala-kendala dalam mengimplementasikan manajerial pendidikan inklusif tadi. Nah, kendala yang pertama adalah orang tua. Orang tua enggan mengirim anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah biasa karena khawatir akan mendapat penolakan atau diskriminasi. Sebaliknya, orang tua normal juga tidak mau anaknya satu kelas dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus karena takut proses belajarnya akan terganggu. Kemudian yang kedua, minimnya pemahaman guru dan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan atau sekolah yang memang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus seperti PLB. Kemudian yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum ini belum sepenuhnya berpihak kepada anak yang berkebutuhan khusus, sehingga pembelajaran dan penilaian masih belum ramah terhadap kebutuhan anak. Yang keempat, proses pembelajaran itu belum memperhatikan keberagaman individu siswa, tetapi lebih menekankan pada penyelesaian program. Artinya, dalam pembelajaran itu belum memperhatikan kebutuhan dari individu, apakah dia sudah paham atau belum tentang pelajaran. Tetapi dalam pelajaran ini mereka lebih menekankan pada penyelesaian program. Yang penting sudah belajar ini, yang penting sudah belajar itu, tanpa mengetahui apakah anaknya sudah paham mengenai materi yang disampaikan atau belum. Kemudian yang kelima itu anak pasif itu tidak didorong untuk belajar aktif dan pembelajaran tidak responsif terhadap hambatan belajar dan kebutuhan anak. Nah, maka dari itu dalam pembelajaran harus menerapkan metode-metode yang dimana siswanya dapat aktif atau responsif. Metode pelajaran ini tidak hanya berfokus kepada guru saja, tetapi kepada siswa. Meskipun berfokus kepada guru, siswa juga harus aktif dalam merespon. Kemudian yang keenam, penyelenggaraan inklusi memerlukan sekolah dan lingkungan yang aksesibilitas. Maka diperlukan dana yang besar dalam mewujudkannya. Jadi dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif ini juga memerlukan lingkungan sekolah yang benar-benar ramah dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam menyiapkan sarana dan prasarana atau aksesibilitas itu memerlukan dana yang besar, maka perlu adanya dukungan dari pemerintah. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai implikasi manajerial pendidikan inklusif. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.